Halo semuanya, namaku Emily, dan baru-baru ini hidupku berubah menyerupai kisah sinetron di TV. Biar ku mulai dari awal. Selama 16 tahun masa sangat berbeda dari kedua orang tuaku. Aku tidak pernah mirip siapapun dalam keluargaku. Ibu dulu seorang pemandu sorak di kampus, jadi badannya kencang dan langsing. Sedangkan ayah pandai dalam semua permainan bola, terutama bola basket dan tenis. Tapi aku sama sekali tidak bisa disebut olahragawan apapun. Aku bahkan tidak terlalu pandai berlari, sehingga biasanya aku melewatkan pelajaran pendidikan jasmani. Awalnya, orang tuaku sangat khawatir dengan hal ini, dan bahkan membawaku ke dokter. Tapi kata dokter, aku normal dan sehat secara menyeluruh. Aku hanya tidak ditakdirkan menjadi olahragawan saja. Sedangkan aku membenci apapun yang berkaitan dengan kegiatan fisik. Aku lebih suka membaca buku atau menggambar. Tapi aku selalu merasa sangat tidak nyaman saat seluruh keluarga berkumpul dan bermain. Aku hanya akan duduk di bawah pohon dan menggambar sketsa keluarga lagi. Ini membuatku merasa berbeda dari semua anggota keluargaku. Dan aku pun tidak mirip siapa-siapa. Mereka semua berambut biru dan kulit gelap. Jika kulit ibu menggelap, dia mirip seperti seorang dewi. Lalu banyak sinar matahari akan menjadikan kulit pucatku memerah seperti tomat. Aku sangat menyayangi keluargaku, dan aku pun yakin mereka menyayangiku. Tapi ada kalanya aku merasa berada di tempat yang salah. Aku menyadari apa yang keliru dengan diriku tiba bersamaan dengan datangnya sepucuk surat. Hari itu, aku sedang sendirian di rumah saat Pak Pos datang mengantar surat untuk ibu dari rumah sakit setempat. Aku tidak pernah bermaksud membaca surat orang lain, tapi surat ini membuatku gugup. Aku berpikir, bagaimana jika ibu mengidap sakit parah dan tidak ingin aku mengetahuinya? Itulah sebabnya aku putuskan untuk membuka amplopnya dengan hati-hati, agar tak ada yang tahu aku sudah membukanya. Informasi di dalamnya membuatku sangat terkejut. Dalam surat itu dituliskan bahwa 16 tahun yang lalu, di malam aku dilahirkan, tiba-tiba alarm peringatan kebakaran menyala. Dan itu membuat perawat jaga panik, lantas tak sengaja menukar dua bayi, aku dan seorang bayi perempuan lain. Awalnya, perawat itu takut mengakui hal ini, karena dia takut kehilangan pekerjaan. Tapi kini wanita itu sakit parah, dan sepertinya sudah diambang kematian. Jadi, dia memutuskan untuk mengakui kesalahannya. Membaca semua itu membuatku sakit secara fisik. Ternyata yang kuanggap orang tuaku bukanlah orang tuaku yang sebenarnya. Dan fakta ini menjelaskan kenapa aku selalu berbeda dalam keluarga ini. Aku hanya duduk, membaca dan mengulang membaca surat itu. Dan bahkan tidak menyadari orang tuaku sudah pulang. Saat melihat mereka, aku tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menangis dan berlari ke kamarku. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi atau harus mengatakan apa dan hanya berbaring di atas ranjang saat orang tuaku mengetuk pintu. Mereka terlihat sangat sedih dan mengkhawatirkan diriku. Ayah terdiam seperti aku dan ibu berusaha mencari kata yang tepat untuk disampaikan. Ibu bilang bahwa kesalahan yang mengerikan ini tidak akan mengubah apapun dalam hubungan kami dan bahwa aku tetap dan akan tetap menjadi putri yang mereka sayangi selamanya. Akulah satu-satunya yang akan memutuskan apakah aku ingin bertemu dengan keluarga itu dan tidak perlu merasa takut atau tertekan karena surat itu. Tapi saat orang tuaku memelukku, aku merasa bahwa aku menyayangi mereka melebihi apapun di dunia ini. Malam itu menyiksa bagi kami. Aku sama sekali tak bisa tidur. Beberapa kali ku dengar ibu menangis di kamar mandi dan kulihat ayah pergi keluar untuk merokok. Meski sepanjang ingatanku, ayah bukan perokok. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui orang tua kandungku. Alamat mereka juga disebutkan dalam surat dan ayah menelepon mereka. Kami memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe. Kalian tahu, aku langsung mengenali diriku yang lain pada pandangan pertama. Dia persis seperti ibuku. Warna rambut dan matanya sama. Tingkah lakunya sama dan bahkan caranya melambai kepadaku pun sama. Semuanya mirip ibu. Dan ternyata aku lebih mirip ayah kandungku, terutama dalam hal penampilanku. Hanya ketidakmampuanku dalam olahraga ternyata yang menurun dari ibu. Pertemuan itu berjalan sangat baik. Bayangkan saja, ini adalah suasana canggung dan tak seorang pun yang tahu pasti apa yang harus dikatakan. Tapi semuanya sangat ramah satu sama lain.
kami menghabiskan waktu hampir 1 jam di kafe itu. Dalam perjalanan pulang, kami semua diam. Kemudian malam itu, kuputuskan untuk berbicara dengan orang tuaku. Satu-satunya hal yang menarik bagiku sekarang, apakah mereka berniat untuk menukarku dengan putri mereka yang sebenarnya dan mengembalikanku kepada orang tua kandungku. Ternyata, mereka juga takut bahwa aku ingin meninggalkan mereka untuk tinggal dengan keluarga itu. Tentu saja, tak ada yang ingin mengubah hidupnya. Kini, keluarga kami, atau lebih tepatnya kedua keluarga kami, telah mengalami masa mengerikan namun menarik dalam hidup. Kini kami harus mempertimbangkan bagaimana kami akan bersikap, apa yang akan kami sampaikan kepada kerabat yang lain, dan bagaimana kami akan saling berkomunikasi. Tentu saja aku menyayangi orang tuaku, dan aku tidak ingin menukar mereka dengan yang lain. Tapi aku selalu ingin punya saudara perempuan, dan sepertinya kini aku telah memilikinya. Kami akan bertemu kembali segera. Siapa tahu, mungkin pertemuan baru ini akan membantu kedua keluarga kami untuk bersatu menjadi satu keluarga yang lebih besar dan lebih berbahagia. Kini kamu paham kenapa hidupku menyerupai sinetron TV. Mari berharap semuanya berakhir bahagia.